Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan video animasi saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah, Ibu Riris Opusunggu, SPD MKes. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Cantika Armelia Sihombing, NIM P0103121862. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika dari kelas 6B. Saya mahasiswa Poltekkes Gizi Lubuk Pakam. Di sini saya akan membahas tentang topik menu seimbang bayi dan balita. Stay tune ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan tentang menu seimbang bayi dan balita, terlebih dahulu saya akan memperjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada bayi. Yang pertama, saya akan membahas tentang pertumbuhan. Pertumbuhan bayi dimulai sejak dalam kandungan, dipengaruhi oleh pola asuh dan pola kesehatan. Yang kedua, perkembangan berat badan. Perkembangan berat badan antara lain usia 10-14 hari, berat badan bayi tercapai kembali. Yang kedua, kenaikan berat badan bayi tercapai banyak. Yang ketiga, umur 5 bulan tercapai sebanyak 2 kali berat badan waktu lahir. Yang keempat, umur 1 tahun berat badan tercapai 3 kali berat badan waktu lahir. Yang ketiga, pembahasan tentang kenaikan berat badan bayi atau periode. Pada triwulan pertama, 700-750 gram per bulan kenaikan berat badan bayi. Yang kedua, triwulan kedua, 500-600 gram per bulan itu kenaikan berat badan bayi. Pada triwulan ketiga, 400 gram per bulan kenaikan berat badan bayi. Yang keempat, pada triwulan keempat, 300 gram per bulan kenaikan berat badan bayi. Apa saja sih fungsi-fungsi menu seimbang? Yang pertama, tentang menjaga keseimbangan asupan energi dan zat gizi yang akan diperlukan. Yang kedua, menjaga kekebalan tubuh. Yang ketiga, untuk mengatur pertumbuhan fisik dengan menyeimbangkan bahan makanan yang dikonsumsi oleh bayi dan balita sesuai pertumbuhan pada KMS. Selanjutnya tentang kriteria menu seimbang pada bayi. Pertama, ASI. Sampai usia 6 bulan untuk pertumbuhan yang normal. Setelah 6 bulan perlu ditambahkan MP sebanyak 40-60%. Apa saja sih zat gizi yang dibutuhkan pada bayi? Yang pertama, itu tentang zinc. Yang kedua, zat besi. Yang ketiga, asam folat. Yang keempat, kalsium. Yang kelima, yodium. Yang keenam, vitamin C. Yang ketujuh, vitamin A. Yang kedelapan, lemak. Yang kesembilan, protein. Yang ke-10, energi. Macam-macam pola makan bayi dan balita. Kurang lebih 6 bulan diberikan makanan ASI. Yang ke-6-7 bulan plus ASI ini ditambahkan pola makan MPASI. 6-7 bulan diberikan bubur susu. 8-9 bulan diberikan tim saring. 10-12 bulan pola makan bayi diberikan dengan tim kasar. Yang 1-5 tahun sudah bisa diberikan makanan keluarga. Makanan yang memenuhi syarat pada pola makanan seimbang, menu seimbang pada bayi antara lain, yang pertama, makanan yang kaya dengan energi mikronutrien, protein atau zat besi, kalsium, vitamin C, vitamin A, folat, dan mineral. Yang kedua, bersih dan aman atau tidak ada patogen bakteri penyebab penyakit. Yang ketiga, mudah untuk makan dan disukai oleh anak. Yang keempat, mudah untuk disiapkan. Dan yang kelima, bahan makanan tersedia dan mudah didapatkan. Selanjutnya, prinsip gizi seimbang dinilai efektif dilakukan dalam periode ini karena jika calon kekurangan gizi dan berlanjut hingga ibu hamil, maka janin akan kekurangan zat gizi dan dapat menimbulkan beban ganda masalah gizi. Antara lain, yang pertama, anak kurang gizi, yang kedua, lambat berkembang, yang ketiga, mudah sakit, yang keempat, kurang cerdas, yang kelima, ketika dewasa kegemukan berisiko terkena penyakit degeneratif. Sebelum ke situs, kita akan membahas tentang yang harus diperhatikan dalam pemberian MPASI. Yang pertama, buatlah makanan dari bahan segar yang bebas pestisida dan pengawet. Yang kedua, jangan menggunakan MSG.
Untuk menggantinya dapat digunakan keju atau kaldu. Yang ketiga, kenalkan gula dan garam saat usia 12 bulan. Yang keempat, variasikan sehingga anak tidak bosan, sehingga kelak anak terhindar dari kesulitan makan di usia berikutnya. Yang selanjutnya, jika membeli makanan, bayi dalam kemasan perhatikan tanggal kadaluarsanya. Pada usia 1-5 tahun, anak sudah harus makan seperti pola makan keluarga seperti yang saya bilang di sebelumnya, yaitu sarapan, makan siang, makan malam, dan 2 kali selingan. Porsi makan pada usia ini setengah dari porsi orang dewasa. Ada macam-macam hal yang harus diperhatikan dalam pemberian makanan usia 1-5 tahun. Yang pertama, selalu variasikan makanan yang diberikan meliputi makanan pokok, lauk, sayur, dan buah. Usahakan protein yang diberikan sudah berganti sehingga semua zat gizi terpenuhi. Yang kedua, variasikan cara